Selamat datang di pembelajaran biologi. Hari ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia. Namun sebelum itu, terlebih dahulu saya perkenalkan diri dulu ya. Teman-teman di sini tentunya pernah melihat darah, bukan? Ya, jadi menurut teman-teman, darah itu apa sih? Ya, jadi darah itu merupakan cairan jaringan tubuh yang berwarna merah. Nah, kalau begitu, mengapa sih darah kita berwarna merah? Ya, jadi darah berwarna merah karena disebabkan oleh adanya hemoglobin. Nah, hemoglobin ini berfungsi untuk mengikat oksigen untuk diedarkan ke seluruh sel-sel seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah. Nah, kalau begitu, materi kita hari ini yaitu tentang sistem peredaran darah pada manusia. Nah, untuk memudahkan teman-teman memahami materi kita hari ini, di sini saya ada menyediakan alat peraga sistem peredaran darah pada manusia. Namun sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu ada dua. Pertama, melalui alat peraga sistem peredaran darah pada manusia, diharapkan siswa mampu menganalisis organ atau komponen-komponen yang terlibat dalam sistem peredaran darah pada manusia. Kemudian yang kedua, diharapkan siswa mampu menganalisis proses peredaran darah besar dan proses peredaran darah kecil. Nah, kalau begitu, mari kita perhatikan alat peraga sistem peredaran darah. Perhatikan alat peraga yang ada di depan teman-teman sekarang. Jadi, sistem peredaran darah pada manusia melibatkan 3 komponen, yaitu ada darah, ada jantung, dan juga ada pembuluh darah. Nah, mari kita bahas yang pertama, yaitu darah. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan di awal, darah merupakan cairan jaringan tubuh yang berwarna merah. Nah, darah ini berfungsi untuk mengedarkan oksigen ke seluruh sel-sel tubuh. Nah, selain mengangkut oksigen, darah ini juga berfungsi untuk membersihkan tubuh dari zat-zat sisa metabolisme. Darah juga mengandung bahan-bahan penyusun sistem imun yang bertujuan untuk mempertahankan tubuh dari penyakit. Yang berikut ada jantung. Nah, coba teman-teman perhatikan jantung dalam alat peraga yang berada di depan teman-teman sekarang. Jadi, jantung ini merupakan suatu organ yang terletak di pusat dada, tepatnya di belakang tulang dada. Nah, jantung ini teman-teman memiliki ruang yang masing-masing bagian atas, kanan, dan kiri jantung terdapat yang namanya atrium atau serami. Nah, serami kiri jantung itu berfungsi untuk menampung darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru. Sedangkan atrium kanan jantung berfungsi untuk menampung darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh. Yang berikut ada bagian bawah jantung, yaitu kanan dan kiri jantung juga. Nah, kalau bagian kiri jantung itu merupakan tempat penampung atau tempat untuk mengedarkan darah yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh, atau yang dinamakan dengan ventrikel kiri atau bilik kiri. Nah, kemudian ada ventrikel kanan atau bilik kanan. Nah, ventrikel kanan ini berfungsi untuk mengedarkan darah yang kaya akan karbon dioksida menuju ke paru-paru. Jantung adalah memompa darah. Nah, karena fungsi jantung sebagai pemompa, maka jantung
jantung dilengkapi sekat yang secara otomatis menutup dan menjaga agar darah yang membawa oksigen dan karbon dioksida tidak tercampur, di mana antara atrium kiri dan ventrikel kanan dilengkapi dengan sekat yang dinamakan dengan bis cuspidalis. Kemudian antara atrium kanan dan ventrikel kiri memiliki katup penyekat atau yang dinamakan dengan tris cuspidalis, sehingga darah yang mengandung karbon dioksida di atrium kanan tidak tercampur dengan darah yang mengandung oksigen yang ada pada ventrikel kiri. Begitupun dengan darah yang mengandung oksigen pada atrium kiri tidak tercampur dengan darah yang mengandung karbon dioksida yang terdapat pada ventrikel kanan. Berikut ada pembuluh darah. Ada dua jenis pembuluh darah, yaitu ada pembuluh arteri atau pembuluh nadi. Nah, pembuluh arteri atau pembuluh nadi ini berfungsi untuk membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Sedangkan pembuluh vena atau pembuluh balik berfungsi untuk membawa darah dari seluruh tubuh menuju ke jantung, tepatnya di atrium kanan jantung. Kemudian ada yang namanya pembuluh arteri pulmonalis. Nah, pembuluh arteri pulmonalis ini berfungsi untuk membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari jantung menuju paru-paru. Sedangkan pembuluh vena pulmonalis berfungsi untuk membawa darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru menuju jantung, tepatnya di atrium kiri jantung. Sekarang kita masuk pada proses peredaran darah pada manusia. Nah, proses peredaran darah pada manusia ini merupakan proses peredaran darah tertutup dan proses peredaran darah ganda. Dikatakan proses peredaran darah tertutup karena darah mengalir hanya melalui pembuluh darah, dan dikatakan proses peredaran darah ganda karena darah melewati jantung sebanyak 2 kali dalam satu putaran, yang terdiri dari proses peredaran darah besar dan proses peredaran darah kecil. Nah, proses peredaran darah besar ini merupakan proses peredaran darah yang dimulai dari jantung ke seluruh tubuh, lalu kembali lagi ke jantung. Sedangkan proses peredaran darah kecil merupakan proses peredaran darah dari jantung ke paru-paru, lalu kembali lagi ke jantung. Nah, mari kita lihat yang pertama, yaitu proses peredaran darah besar. Nah, proses peredaran darah besar ini, teman-teman, dimulai dari otot jantung berkontraksi sehingga atrium kiri jantung menguncur sehingga darah masuk ke ventrikel kiri. Kemudian darah dari ventrikel kiri akan bergerak melewati pembuluh aorta menuju ke seluruh tubuh melewati pembuluh arteri. Kemudian darah sampai di seluruh tubuh, darah yang tadi yang kaya akan oksigen akan bertukar dengan darah yang kaya akan karbon dioksida dari hasil metabolisme tubuh. Kemudian darah dari kapiler tubuh ini akan mengalir menuju atrium kanan jantung melewati pembuluh vena. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa pembuluh vena ini berfungsi untuk membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Nah, seperti itu teman-teman, peredaran darah besar. Saya ulangi, peredaran darah besar merupakan
kecil. Nah, peredaran darah kecil merupakan peredaran darah dari jantung ke paru-paru, lalu kembali lagi ke jantung. Lalu bagaimana prosesnya? Ya, jadi proses peredaran darah kecil ini dimulai dari ventrikel kanan jantung. Jadi darah yang kaya akan karbon dioksida dari ventrikel kanan akan bergerak menuju paru-paru melewati pembuluh arteri pulmonalis. Kemudian sampai di paru-paru, darah yang kaya akan karbon dioksida akan bertukar dengan darah yang kaya akan oksigen. Jadi di paru-paru akan mengambil oksigen dari lingkungan. Kemudian darah akan mengikat oksigen lalu diedarkan ke jantung melalui pembuluh yang namanya pembuluh vena pulmonalis. Itu yang terletak di sini. Jadi proses peredaran darah kecil tadi dimulai dari jantung, tepatnya di ventrikel kanan jantung, ke paru-paru melewati pembuluh arteri pulmonalis ke paru-paru. Kemudian kembali lagi ke jantung melewati pembuluh vena pulmonalis, tepatnya di atrium kiri jantung. Untuk memudahkan teman-teman memahami proses peredaran darah besar dan proses peredaran darah kecil, mari kita perhatikan simulasi peredaran darah pada alat peraga sistem peredaran darah yang berada di depan teman sekarang. Seperti itulah proses peredaran darah yang terjadi pada tubuh kita, yaitu darah yang kaya oksigen akan bergerak dari ventrikel kiri jantung menuju seluruh tubuh melewati pembuluh aorta dan pembuluh arteri. Kemudian sampai di seluruh tubuh akan terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida, sehingga darah yang mengalir kembali ke jantung adalah darah yang kaya akan karbon dioksida. Kemudian proses peredaran darah kecil, yaitu darah yang kaya akan karbon dioksida bergerak dari ventrikel kanan jantung menuju paru-paru melewati pembuluh arteri pulmonalis. Nah, sampai di paru-paru akan terjadi pertukaran karbon dioksida dan juga oksigen, sehingga darah kembali lagi mengikat oksigen lalu diedarkan kembali ke jantung, tepatnya di atrium kiri jantung. Nah, proses tersebut akan terjadi secara berulang-ulang, atau proses yang sama akan terjadi secara berulang-ulang, yaitu proses peredaran darah besar dan proses peredaran darah kecil. Jadi kira-kira seperti itulah proses terjadinya peredaran darah pada manusia. Tadi kita sudah belajar banyak tentang sistem peredaran darah pada manusia. Nah, berdasarkan materi dan simulasi tadi, dapat kita simpulkan bahwa sistem peredaran darah pada manusia melibatkan 3 komponen, yaitu darah, pembuluh darah, dan juga jantung. Nah, kemudian proses peredaran darah pada manusia merupakan proses peredaran darah tertutup dan proses peredaran darah ganda. Dikatakan proses peredaran darah tertutup karena darah hanya mengalir melalui pembuluh darah, dan dikatakan proses peredaran darah ganda karena darah mengalir melewati jantung sebanyak 2 kali dalam 1 putaran, yang terdiri dari
dimulai dari jantung ke seluruh tubuh, lalu kembali lagi ke jantung. Kemudian peredaran darah kecil dimulai dari jantung ke paru-paru, lalu kembali lagi ke jantung. Nah, satu hal yang perlu diketahui lagi teman-teman, bahwa proses peredaran darah besar dan proses peredaran darah kecil ini terjadi secara bersamaan atau terjadi dalam waktu yang sama, tidak berbeda-beda. Baik, sekian video pembelajaran dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Shalom.